Sudah, Pak. Ya, wah, tar. Ini harus balik dulu nih. Ya, kita akan diskusikan beberapa soal. Hari ini 2 soal saja yang saling berkaitan. Dan juga nanti saya akan sampaikan beberapa soal latihan. Ya, yang baik untuk Anda pelajari, coba pecahkan. Nah, ini untuk menerapkan dalil tadi, dalil analisis tegangan, kita baik untuk mengingat sifat lingkaran Moore ini. Ini sifat-sifat yang harus Anda pahami, ya, tidak dihafalkan, tapi Anda paham. Ini saya ulangi ya. Jadi sebuah titik itu bisa mempunyai banyak arah ini. Arah X itu bidang yang tegak lurus X, ini lah. Ini arah X minus dan X plus, nilainya tentu sama karena hukum Newton ya. Ini arah lain, arah X aksen yang membentuk sudut theta. Ya. Jadi setiap permukaan arah theta itu arah permukaan itu kan garis normalnya ya, itu mempunyai sigma theta dan tau theta, ada 2 nilai ini. Dan ini kita gambarkan sebagai koordinat. Ya, absisnya sigma, koordinatnya theta. Nah, setiap titik mempunyai banyak sekali karena theta bisa berapa saja itu ya. Berputar. Kalau ini bidang dari 2pi radian ini ya. Nah, kalau semuanya itu dikumpulkan, ini sigma theta atau theta itu menempati lingkaran. Lingkaran ini disebut lingkaran Moore. Ya, jadi ini kalau itu tempat kedudukan atau kumpulan semua nilai tegangan. Tegangan yang dipunyai oleh sebuah titik saja. Ya. Nah, sifat pentingnya pusatnya selalu di sumbu sigma. Kalau kita buat salib sumbu seperti ini. Nah, supaya arah theta pada elemen nanti di sini dibacanya 2 theta searah, arahnya sama, kita memilih sistem koordinat seperti ini. Ordinatnya diambil positifnya ke bawah seperti ini ya. Sigma ke kanan positif. Ini ya. Ya, dengan memilih perjanjian tanda seperti ini, tau sebelah sini ini plus, ini kalau ke sana plus, kalau ada tau di sini minus ya. Minus karena arahnya sebaliknya ini. Ini dia membuat momen terhadap titik di dalam elemen itu kebalikan arah jarum jam. Ya. Ya. Jadi karena pusat lingkaran Moore selalu di sumbu sigma, jadi kalau kita mengetahui 2 titik, jadi diketahui theta tertentu, theta 1 dan theta 2 nilainya, jadi koordinatnya diketahui, misalnya ini sembarang aja, ini, udah, maka lingkaran Moore-nya sudah tertentu. Ya, pusatnya di sumbu sigma, lewat ini, lewat itu. Nah, kalau kita buat garis, ini tegak lurus ya. Jadi ini adalah tempat kedudukan atau posisi-posisi M pusat yang lingkarannya melalui ini dan ini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini ya. Semuanya ini di sini. Lingkaran yang melalui ini dan ini. Nah, tapi ada dalil bahwa pusat lingkaran Moore selalu di sumbu sigma. Jadi kalau ini itu motong di sini, nah ini pusatnya selalu di sini. Nah, gitu ya. Kita dapat gambarkan lingkarannya. Gitu. Jelas, ini idenya. Jadi kita dalam soal selalu diberikan 2 koordinat sigma theta ini. Sigma dan tau theta. Ya. 2 nilai theta. Diketahui. Itu diketahui, kita bisa
melihat nilai tegangan yang lain, arah manapun juga. Begini. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan, Anda buka itunya, speakernya untuk bertanya. Ada, Dek? Lanjut ya. Nah, kita praktekkan sekarang. Anda siapkan kertasmu. Ini soal seperti ini, ya. Jadi suatu titik mempunyai keadaan tegangan seperti ini. Dalam arah X ada tegangan geser 30 megapascal. Ini misalnya angka berapa aja. Ini misalnya 30 ya. Kalau ini ke sana 30, di sini pasti ada 30 toh. Arahnya ke sana. Ya. Kalau ini 30 plus ini ke sana, itu arah ke sana minus. Ya, jadi ini digambarkan dengan nilainya. Besarnya, nilainya, dan arahnya. Jadi ke sana plus. Nah, sekarang coba Anda gambar lingkaran Bohrnya. Ya. Dan pertanyaan berikutnya, tegangan normal, maksimumnya berapa? Tegangan geser maksimumnya berapa? Begitu. Jadi, tadi saya katakan, untuk menggambar lingkaran Bohr perlu 2 titik yang dilalui lingkaran itu. Ya, jadi di sini kita tahu untuk theta sama dengan 0, referensinya ini 0, boleh saja nolnya ke sana. Mana saja lah. Nolnya ini, sigma 0, nilainya 0. Tau-nya 30 megapascal. Ya toh? Jadi 0,30. Kalau ke sana, sigmanya 0, tau-nya minus 30. Jadi lingkaran melalui itu. Coba Anda coba. Coba ya. Ya, barang 3 menit lah Anda coba. Anda coba gambar lingkaran Bohr dari keadaan tegangan ini. Silakan, Dek. Ya, 3 menit itu kira-kira. Saya ingin semua mencoba supaya merasakan. Cek apakah Anda paham atau belum paham. File ini sengaja belum saya upload di MS Teams ini agar Anda coba sesuatu sebelum Anda lihat jawabannya. Nanti sesudah kuliah ini saya upload di MS Teams ya untuk catatan Anda. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Silakan, Mas. Coba, Saudara Yohanes. Anda sudah coba? Mas Yohanes dengar? Halo? Dengar, Pak. Ya, Anda sudah coba? Masih agak bingung, Pak. Ya, tadi saya sudah katakan. Setiap arah itu koordinat sigma dan tau. Sigma absis, tau itu koordinatnya. Ya, jadi ini theta sama dengan 0, nilainya ini. Theta ke sana, kalau ini 0 ke sana kan 90 derajat tetanya. Nilainya ini. Nah, ya, Anda gambarkan pada salib sumbu itu. Absisnya sigma, ordinatnya tau. Ya, itu lingkaran melalui itu. Dan pusatnya di sumbu sigma. Coba Anda coba. Anda sudah punya kertas di depanmu? Sudah, Pak. Ya, coba dicoba digambar. Juga yang lain. Kavi. Anda coba.
Mas Iya, Pak. Mahardika? Ya, Pak. Saya lagi bikin Ya. lingkarannya, Pak. Buat ya. Buat. Ya, buat. Coba. Sampai Anda paham atau nggak paham, Anda tahu. Itu seperti yang saya ingatkan, saya kira saya pernah cerita di kelas ini ya. Belajar itu, dengan belajar kita tahu bahwa belum tahu. Nah itu. Belajar. Jadi kalau Anda pelajari dan belum tahu, ya itu sudah belajar itu. Kalau Anda tidak belajar, bahwa Anda tidak tahu saja tidak tahu itu. Kan kasihan itu. Tidak tahu bahwa tidak tahu. Oh. Karena itu harus belajar. Ya, jadi ini 1 jam pelajaran, belajar betul saya bahwa Anda bangun pagi, sarapan, nah ini konsentrasi. MKM yang paling sulit, analisis tegangan. Nanti sore atau malam, sore lah, sore. Saya akan beri soal, sehingga Anda pusing 7 keliling. Nah itu, belajar itu begitu. Kemungkinan besar hanya paling banter 1/4 dari Anda bisa mengerjakan soal saya nanti itu. Itu dugaan saya. Jadi Anda saya tantang nih. Ini angkatan, berapa Mas Anda itu? Angkatan sekarang tahun 20. 19 ya? Ini angkatan berapa adik Anda? 19? Iya, Iya, Pak. Pak, angkatan 19. 2019 ya. Nanti Anda ditantang angkatan 65. 1965. Kasih soal. Saya katakan nggak lebih dari 10 orang dari Anda yang bisa mengerjakan soal saya. Nah, kalau lebih dari 10 orang artinya angkatanmu itu lebih hebat daripada angkatan saya. Gitu. Ya, soal saya nanti sore ya, saya beri itu. Minggu depan saya beri lagi soal yang bisa itu tidak lebih dari 2 orang itu nanti minggu depan. Ya, saya tantang itu. Kalau Anda bisa mengerjakan itu, saya beri hadiah. Ya, jadi semester lalu saya juga kirim soal, Anda saya janjikan hadiah kalau bisa kerjakan ya. Minggu depan lah saya beri soal. Salah satu dari Anda sudah saya beri hadiah. Semester lalu itu ada 2 orang, yang saya ingat namanya 1 orang saja, dan ada di kelas ini. 1 lagi saya lupa namanya itu. Di kelas ini atau tidak ya? Tapi saya beri hadiah, ya hadiah sederhana aja untuk ingat-ingat, untuk Anda belajar. Nah, ya tetapi kalau yang sudah mendapat hadiah, bisa lagi saya tidak beri hadiah ya, buat yang lain lah. Ya hadiah sederhana saja. Itu terutama penghargaan saya bahwa Anda bisa berpikir jernih. Ya. Sudah ya? Sudah dicoba semua? Sudah? Sekarang lihat jawabnya sekarang. Nah, ini nih. Ini saya geser dulu ini. Ini soalnya. Nah, arah referensi kita pilih. Misalnya sudut θ 0 itu arah ini ya. Nilainya ini. Tau 30 megapascal plus. Sigmanya 0. Jadi kita gambarkan koordinatnya ini. Koordinatnya A. Sebut saja di sini titik pada lingkaran Moore kita beri nama titik A. Koordinatnya 0,30. Jelas paham nih? Sigmanya 0, taunya 30 plus. Nah, arah ini diketahui juga. Arah sudut 90 derajat. Sigmanya 0. Taunya minus 30. Kalau ini plus, ini minus. Ini plusnya ke sana. Arah ini. Kebalikan jarum jam. Momen yang ditimbulkan oleh tau ini.
Kalau ke sana, momennya kan jarum jam kebalikan ini, jadi minus, ini minus. Paham ya? Jadi titik pada lingkaran yang mewakili arah Y ini 0, minus 30. Sigmanya 0. Tonnya minus 30. Nah, kita gambarkan. Tentu saja kita buat dulu salib sumbunya ini. Sigma, to. To dipilih ke bawah. Ini nasihat sudah sering saya katakan. Mengikuti irama yang ditulis dalam buku Hibbeler. Ya. Gitu. Ya. Jadi A ini kita gambarkan 0,30. Ini di sini titiknya, titik A ini. 0 sigmanya, 30 toh. Ya. B-nya ini 0, minus 30. B gambar ya. Jadi lingkaran itu melalui A dan B. Pusatnya di sumbu sigma. Di manakah dia? Ya. Nah, kalau hanya dari dalil itu, pusatnya bisa di mana saja. Semua titik di sini bisa menjadi pusat lingkaran yang melalui A dan B, betul ya? Nah, tapi mesti diingat juga dalilnya itu. Ketika pada elemen kita berputar theta, pada lingkaran bacanya kita berputar 2 theta. Arahnya sama. Ya. Nah, kita tahu dari A ke B pada elemen ini berputarnya tetanya adalah 90 derajat. Pada lingkaran, kalau ini tetanya 90 derajat, pada lingkaran berputarnya 180 derajat. Dari A ke B berputar 180 derajat. Dengan demikian pusatnya tidak lain daripada di sini. Kalau pusat yang di tempat lain di sini berputarnya kan lebih dari 180 derajat. Ya, sorry saya minum dulu. Ya, udah jelas ya. Jadi lingkaran lewat ini A dan B. Dari A ke B pada elemen berputar 90 derajat. Jadi pada lingkaran berputarnya 180 derajat. Pusatnya di titik asal. Nih. Ini lingkarannya ini. Ya dari sini mudah saja dibaca sigma maksimumnya ini 30 megapascal juga. Atau maksimum jari-jarinya. Nah, dari sini ini 30. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Mudah ya? Paham ya? Paham, Pak. Ya. Siapa yang mengalami kesulitan? Paham? Saya ulangi, sebentar. Arah theta 0, nilai tegangannya adalah 0 dan 30. Ini digambarkan titik dengan koordinat sigma, to, jadi ini nih. Nah, B sana sigmanya 0, tegangan gesernya minus 30. Titik A, titik B. Lingkaran melalui A dan B, pusatnya di sumbu sigma. Ya, kita melihat fakta bahwa B diperoleh dengan memutar bidang ini 90 derajat. sorry. Jadi pada lingkaran berputarnya 180 derajat. Mutarnya lingkaran itu pusatnya, melalui pusatnya ya. Lewat pusatnya diputar. Nah, gitu. Begitu. Jelas ya? Nah, ya dari gambar ini kita bisa baca tegangan-tegangan
maksimumnya. Dan kita berminat sigma maksimum berapa. Ya, di sini tekan, di sini tarik, ya toh. Itu di sini sama saja. Kita menyebut ini ada yang tekan, ada arah lain tarik nih. Nah, tekan gesernya dibaca juga di sini. Nah, itu jadi salah satu maksud analisis tegangan menggunakan jari lingkaran Moore itu untuk mencari nilai sigma maksimum dan tau maksimum. Nanti dikaitkan dengan sifat material. Material itu kalahnya oleh sigma atau tau. Ekstrimnya ada material kalah sama sigma, ada yang kalah sama tau oleh tau. Ya, itu. Tetapi sesungguhnya ya kombinasi dari itu. Nggak ada teorinya. Tapi ini MKM nggak sampai bahas itu kelihatannya. Ya. Tapi mungkin nanti bisa tambah 1-2 jam pelajaran untuk memberikan informasi teori-teori kerusakan material. Nanti kita cari waktu dah untuk bonus biar Anda paham material rusak itu karena sigma kalau toh kombinasinya seperti apa. Ya tergantung materialnya. Ya. Ya, baik, sekarang contoh yang kedua. Ini. Ya. Loh kok ini toh salah ini. Ini. Sebentar Mas, saya lihat dulu ini mestinya nomor 2 bukan soal ini. Maaf ya. Kok ini ya? Sebentar, saya ubah. Soalnya keliru, Dek. Ini soal yang sebelumnya. Nah, ini. Soal nomor 2 ini. Sorry, keliru itu. Jadi sekarang soalnya seperti ini. Keadaan tegangannya seperti itu. Tadi toh, sekarang sigma saja yang bekerja pada arah X. Dan arah Y. Ini. Nah, ada sigma 30 derajat. Tekan. Di sini tarik 30 derajat. Silakan Anda gambarkan lingkaran Moore-nya. Ya, saya tunggu 2 menit. Tunggu ya. Anda coba. Coba Saudara Fatih. Dengar? Ya Pak, Ya, sudah dicoba? lagi dicoba Pak. Oke, coba. Temannya berikutnya Elgin Wijaya. Hadir Pak. Ya, coba ya. Iya Pak, lagi coba juga ini Pak. Coba, ya, coba. Kalau mengalami kesulitan, silakan Anda ceritakan kesulitanmu. Pak, berarti yang di X itu dia negatif 30 ya Pak? Jadi perjanjian tanda sigma harus Anda pahami. Seluruh dunia setuju, tarik itu plus. Positif, tarik ya. Tekan negatif. Ya. Itu setuju semua itu, semua orang tuh. Kecuali Anda barangkali nggak setuju. Boleh, nggak setuju, boleh Mas. Tetapi susah nanti komunikasi dengan orang lain. Jadi saran saya Anda ikuti saja perjanjian itu. Ya tidak semua perjanjian itu memang
diperlukan untuk distandarkan. Nah, yang ini tidak terlalu penting, tidak standar, tetapi semua setuju, ya sudah, begitu saja. Tegangan tarik itu positif karena batang beban tarik mudah. Tekan itu susah, sulit. Ya, banyak contohnya itu. Tekan bisa buckling, yang sudah pernah saya ceritakan ya. Kalau Anda mempunyai penggaris yang 30 cm itu, Anda tekan, itu melengkung itu. Tidak rusak, tetapi secara struktur, sebagai struktur, dia sudah rusak. Ya. Kabel-kabel, Anda tarik, kuat dia. Anda tekan, loyo. Tali benangmu itu, benang ditarik, bisa apa namanya, untuk layang-layang itu ditarik, layang-layang bisa tinggi. Ditekan, ya loyo dia. Benang ditekan nggak bisa, nggak mampu apa-apa, tidak rusak, tetapi tidak bisa berfungsi sebagai struktur, gitu ya. Jadi tekan karena susah, itu dipilih yang mudah, tarik itu plus. Ya, sudah ya. Ini seperti tadi lagi. Titik A 30 megapascal tetapi tekan. Jadi minus 30,0. Arah 90 derajatnya plus 30,0 ya. Ini gitu, gambar lingkarannya. Inilah gitu. Ya, jadi di sini minus 30,0, minus karena tekan ya. Ke sana plus arah Y ini plus ke sana. Jadi B ini 30,0. A dan B terletak di dalam lingkaran. A dan B, Anda gambar nih, A dan B. Di sini dari sini. Pusatnya di sumbu sigma. Ya, tidak bisa lain kecuali ini. Ya, dan kebetulan dari sini juga ke sana diputar 90 derajat. Jadi di sini berputarnya sama arah kebalikan jarum jam 180 derajat. Ya, lingkarannya ini. Jelas ya? Gitu. Jadi dari sini sigma maksimumnya juga 30 megapascal. Toh maksimumnya juga sama 30 megapascal. Begini ya. Jelas? Apakah ada pertanyaan? Paham ya? Paham, Pak. Paham. Ilyas Abdillah. Paham? Paham, Pak. Paham. Betul ya? Apakah ada yang belum paham? Jadi begitu ya. Anda selalu nanti diberi 2 koordinat. Ini nilainya di sini dan di sini. Anda diminta menggambar lingkaran murnya. Ya. Begitu. Udah siap untuk latihan ya? Jadi saya akan tunjukkan ini. Soal-soal berikutnya yang harus Anda coba. Nanti salah satu akan saya pilih menjadi pekerjaan rumah. Nanti ya, nanti siang lah. Atau sore. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan diskusi ini. Nah, tadi soal nomor 1 begini, nomor 2 ini, ya toh? Gambarnya sama persis nih. Hasilnya, betul? Sama kan? Ya, jadi kalau kita gambar yang biru ini biru. Yang ini saya gambar. Merah ini. Melihatnya seperti ini. Sana X yang ini arah ini jadi arah ini. Ya. Nah,
Jadi ini saya bisa peroleh dari 30 geser ini menjadi ke sana kalau saya berputar 45 derajat. Ya, begitu kan? Jadi ini merupakan keadaan tegangan sebuah titik yang sama. Ya, titiknya sama, bisa digambar yang biru ini, bisa digambar yang merah. Ya, orientasinya saja yang beda. Ya, jadi titik yang sama itu, titik yang sama. Jadi ini dan ini sesungguhnya menggambarkan titik yang sama. Ya, terus ya, begitu. Nah, apakah ada pertanyaan? Nah ini bisa, ya. Silakan. Siapa, Dek? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Cuman ngerespon itu tadi, Pak. Ya. Nah, keadaan tegangan ini bisa diberi nama. Ya, kadang-kadang diberi nama. Saya pernah memberi nama, tetapi itu ternyata tidak terlalu populer, tapi tidak apa-apa. Ya. Jadi keadaan tegangan seperti ini atau ini, ya, itu bisa diberi nama keadaan tegangan geser murni. Gitu. Ya, nama saja. Apakah geser murni itu? Ya keadaan seperti ini, gitu. Ini dan ini. Jadi ini selalu saya gunakan sebagai contoh analisis tegangan. Ya, jadi dari zaman dulu sampai sekarang ini saya pakai itu. Jadi untuk menunjukkan juga bahwa sebuah titik itu bisa mempunyai banyak nilai tegangan. Ini nilai-nilai ekstrimnya. Ya, titik-titik di sini, di sini, di sini, di sini. Ya, begitu ya. Ya, dari sigma saja tonnya 0, kalau di sini sigmanya 0, tonnya maksimum. Nah ini kan, gitu. Ya, dari sini ke sana 90 derajat, tentu pada elemen berputarnya 45 derajat saja. Gitu. Ya, jadi dari sini ke sana itu 45 derajat, setengahnya 90 derajat. Ya, jelas? Nah, sekarang latihan soal A ini sudah, yang A ini sudah dilewati aja, ini yang sudah kita diskusikan selama setengah jam ini. Ya, coba ini, yang B dan C, ada kemiripannya. B dan C mirip saja, ya, beda sedikit lah. Mudah, Anda coba. Anda harus bisa selesaikan ini dalam 10 menit nih. Ini, kalau B bisa, C tentu bisa. Nah, ini Anda coba ya, coba benar nih. Tidak diberi hadiah, coba untuk pelatihanmu. Nah, ini yang beda dari sebelumnya, ya. Nah, sekarang elemen digambar di sini, bidang yang pertama ini dan bidang yang kedua ini di sini digambar ini, sudut ini 45 derajat. Misalnya ini 45 derajat ya. Ya, kita buat soal ini 45 derajat dan nilainya ini sigmanya 200 megapascal. Gesernya 100 megapascal. Ke sana 200, ini 100. Ya. Ini nilai dengan arah ini ya. Di arah ini nilainya ini. Arah ini nilainya ini. Ya, begitu. Jadi tegangan digambarkan dengan arah dan nilainya. Nah, nilainya. Jadi ini saya beri petunjuk, kalau ini plus, ini 100, ini minus ya. Arah ini minus. Ya, konsistensi tandanya seperti itu. Di sini digambarkan nilainya saja, angkanya. Gitu. Nah, gambarkan lingkaran Moore dari keadaan tegangan ini. Kemudian dari lingkaran Moore itu
Anda sebutkan tegangan normal maksimum yang dipunyai oleh titik ini. Ya. Paham ya? Ini soal latihan yang kedua. Yang ketiga ini. Jadi suatu titik pada suatu struktur dibebani dengan beban pertama, keadaan tegangannya ini, nilai-nilainya ini. Ya, orientasinya terhadap resistensi begini, ini 30 derajat. Ini tegangan ini 100, ini 86 Newton per centimeter persegi. Ya, kalau ini tentu di sini ada nilainya sama ini. Arahnya begitu. Ya, begitu. Ini akibat beban pertama. Di titik tadi yang sama tadi, ketika dibebani dengan beban kedua, menjadi ini, pada arah yang lain, ini gini nilainya. Ya, 186, dan seterusnya arahnya begini ya, dalam satuan Newton per centimeter persegi. Ini. Nah, pertanyaannya, kalau kedua beban itu dikerjakan berbarengan, jadi ini tambah ini tegangan geser maksimum yang terjadi berapa? Tegangan geser. Ya. Atau bisa ditanyakan juga tegangan normal maksimumnya berapa? Ya, ini misalnya tegangan geser yang diminta. Ya, jelas ya. Dibebani ini, beban pertama ini, beban kedua begitu. Ya, sengaja orientasinya dibuat beda. Sesudah itu dijumlahkan. Ya, jadi persoalannya ini menjumlahkan keadaan ini menjadi ditambah keadaan ini menjadi keadaan baru, dua-duanya bekerja, jumlahnya seperti apa. Ya, jadi ingat, tegangan itu bukan gaya, jadi vektor tegangan tidak bisa ditambahkan dengan penjumlahan vektor, tidak bisa. Anda harus gunakan lingkaran Moore. Gitu. Ini soal yang ketiga. Apakah ada pertanyaan soal ketiga ini? Paham? Farhan, paham? Halo? Farhan yang mana, Pak? Ya, soal ini. Oh, Farhan saya, Pak. Ya, Farhan. Oh, masih dicerna dulu, Pak. Agak bingung sih digabung. Nah, ini coba dengarkan lagi. Suatu titik keadaan tegangan ini akibat beban pertama. Jadi beban itu ada dalam soal itu beban pertama dan kedua. Tidak disebut oleh bebannya. Tapi beban pertama mengakibatkan keadaan tegangan seperti ini. Kalau beban pertama dihilangkan, diganti beban kedua, di titik yang sama tadi, keadaannya menjadi seperti ini. Nah, pertanyaannya, jika kedua beban, yang pertama dan kedua itu dikerjakan berbarengan, bersama-sama, jadi kan akibatnya ini ditambah ini, ya toh? Hanya saja orientasinya itu beda. Ya, pada gambar ini lah orientasinya. Nah, kalau kedua beban itu bekerja bersama-sama, tegangan geser maksimum yang terjadi berapa? Kalau beban pertama saja, Anda bandingkan Moore dari keadaan tegangan ini, Anda bisa menghitung tegangan geser maksimumnya. Kalau ini saja juga bisa. Ya toh? Nah, kalau dua-duanya bagaimana? Apakah itu dijumlahkan? Coba Anda pikirkan juga itu. Nah, jadi ini memerlukan perhatian. Jadi ini termasuk soal yang tidak mudah. Perlu pemahaman sungguh-sungguh. Ini pernah menjadi ujian barangkali 10 tahun lalu. Sudah lama sekali ini. Ada. Jadi cara seperti ini sesungguhnya pas untuk mahasiswa teknik mesin Jalan Ganesha 10 Bandung. Ya. Tetapi dari pengalaman yang lalu itu
terlalu sedikit mahasiswa teknik mesin FTMD sekarang ya yang bisa menjawab soal ini. Karena itu soal ini tidak lagi menjadi soal untuk ujian. Biasa saya keluarkan untuk pekerjaan rumah saja. Ya. Jadi Anda nanti bisa juga diskusi dengan temanmu di kelas lain. Coba Anda diskusikan soal ini. Ya. Kemungkinan besar, ya dia juga nggak bisa.